Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bosku di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Untuk kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Crypto X. Oke bosku, kita akan bahas ya untuk kripto lagi. Dan memang untuk beberapa hari ini saya sangat sibuk dan berkurangnya intensitas ya untuk upload video. Tapi jangan khawatir, untuk itu saya akan selalu berusaha mengupdate ya untuk berita-berita kripto, untuk kripto micin yang kedepannya akan kita bahas terus. Oke, kita langsung saja ya ke coin market cap ya. Untuk coin market cap ini saya lihat memang sedang terjadi yang namanya gelombang bearish. Kalau kita lihat memang saat ini Bitcoin mengalami penurunan hingga 4,89% atau di harga 643 jutaan. Dan untuk Ethereum juga turun ya, ini turun sampai dengan 7,14% ya, atau di harga 47 jutaan. Dan untuk BNB juga turun 5,97% di harga 6.200.000-an. Oke, untuk video kali ini saya akan bahas untuk Dogecoin ya, dimana Dogecoin ini ngaceng ya, meskipun yang lain sedang mengalami bearish. Kalau kita lihat dari ini ya, Bitcoin semua grafiknya mengalami merah atau penurunan yang sangat-sangat ya, bisa dibilang range dari 4 sampai dengan 10% ya penurunannya. Oh ini wow sedang merah, tapi kalau kita lihat di sini Dogecoin wow luar biasa. Untuk Dogecoin mengalami kenaikan untuk grafiknya ya, meskipun di sini sebenarnya Dogecoin juga mengalami penurunan tapi tidak terlalu dalam. Atau saat ini Dogecoin mengalami 0,35% dan ini Dogecoin di harga 2000 ya. Coba kita klik. Oke, ini Dogecoin ini di harga 2000 sempat naik di harga 2500-an ya. Ini high-nya hari ini 24 jam terakhir adalah high-nya di harga 2560 ya. Saat ini memang Dogecoin sedang mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat grafik Dogecoin ini sedang naik ya, sedang naik. Ini sudah membaik karena beberapa minggu kemarin tuh Dogecoin di harga 1300, 500, 600 ya, seperti itu. Tapi saat ini sudah tembus lagi di harga 2000-an. Dan apa yang mempengaruhi dari Dogecoin ini memang beberapa belakangan ini ya, 1 bulan lebih ini memang terjadi memang invasi yang sedang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Itu juga mempengaruhi dolar ya bosku. Dan kita langsung baca saja ini berita dari Bitcoin News ya. Oke, kita bahasa Indonesia kan. Oke, kita refresh dulu. Oke, ini beritanya dari news.bitcoin.com. IMF ya memperingatkan sanksi Rusia yang diancam merongrong dominasi dolar. Memang beberapa belakangan ini seperti bumerang ya, senjata makan tuan yang sedang dilakukan oleh AS dan sekutunya ya. Negara-negara barat ini memang memberikan sanksi ke Rusia tentang yang sedang dilakukan Rusia ke Ukraina ya, agar Rusia mungkin bisa jera kapok tentang sanksi yang dilakukan AS dan sekutu-sekutunya. Tapi ternyata itu menjadi senjata makan tuan untuk negara-negara yang memberikan sanksi, karena Rusia sendiri akan memberlakukan semua orang yang ingin membeli gas dan minyaknya harus membayar dengan rubel, dan memaksa semua negara-negara Barat ataupun negara-negara yang memberikan sanksi itu, terutama Eropa ya, seperti Jerman, Prancis, Inggris, semua itu harus membayar hutangnya dengan rubel, bukan dengan dolar AS. Karena percuma dong kalau Rusia membayar dengan dolar AS, kan mereka tidak bisa menukarkan dolar itu ke rubel ya, karena Rusia diberi sanksi tidak bisa melakukan transaksi itu. Oke, dan kali ini ya, sanksi keuangan yang dikenakan pada Rusia atas invasinya ke Ukraina dapat mengakibatkan berkurangnya dominasi mata uang AS. Menurut seorang pejabat tinggi di Dana Moneter Internasional atau IMF,
konfrontasi dapat menyebabkan fragmentasi sistem moneter dunia saat ini. Perwakilan teratas memperingatkan. Oke, memang saat ini ya untuk kenaikan harga minyak ini sedang naik, minyak mentah naik. Makanya kalau kita rasakan ini memang sedang ada kenaikan di Pertamax ya bosku. Memang di beberapa negara terutama di AS kenaikan harga minyaknya seperti bensinnya di AS itu ya naik hingga 2 kali lipat. Bahkan harga minyak dunia ini bisa naik 3 kali lipat atau mungkin sudah berlaku ya. Blok mata uang baru mungkin muncul di tengah meningkatnya pembatasan di Rusia. IMF mengatakan keputusan Rusia untuk menyerang Ukraina telah ditanggapi dengan gelombang sanksi Barat yang membatasi akses Moskow ke cadangan mata uang asing. Ini dia. Ini membuat Moskow tidak bisa menukarkan cadangan uang mata asingnya ke pasar global ya, menurut Gita Gopinath, Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF. Langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya secara bertahap dapat mengurangi dominasi dolar AS ya, biar kapok itu AS ya, karena dolarnya ini penggunaan dolar akan berkurang karena pemberlakuan yang dibalik oleh Rusia, bahwa negara-negara yang ikut-ikutan memberikan sanksi kepada Rusia, mereka harus membayar minyak, membeli minyak dan membayar utangnya ke Rusia itu dengan rubel. Akibatnya rubel itu meningkat harganya dibanding dolar AS dan mata uang Eropa yang lain. Bicara kepada Financial Times, penjabat tinggi IMF juga memperingatkan bahwa pembatasan, termasuk yang ada di Bank Sentral Rusia, dapat mendorong munculnya blok mata uang kecil berdasarkan perdagangan antar kelompok negara. Bagaimanapun memperkirakan bahwa greenback akan tetap menjadi mata uang utama dunia, tetapi tidak mengesampingkan fragmentasi pada tingkat yang lebih kecil. Dia menjelaskan, kami sudah melihat bahwa dengan beberapa negara menegosiasikan ulang mata uang di mana mereka dibayar untuk perdagangan. Federasi Rusia telah berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang Amerika selama bertahun-tahun, terutama setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi atas aneksasi Crimea pada tahun 2014. Rusia menekankan pada dedolarisasi, kata Wakil Menteri Luar Negeri Alexander Pankin dalam sebuah pernyataan wawancara dengan Interfax pada bulan Oktober lalu ya. Menyusul putaran hukuman terbaru yang diperkenalkan sebagai tanggapan atas serangan militer Rusia ke Ukraina, para penjabat di Moskow telah menyatakan minatnya untuk menggunakan cryptocurrency dan bahkan siap menerima Bitcoin untuk ekspor energi. Ini juga yang sedang dilakukan Rusia ya. Meskipun dolar yang mereka punya atau cadangan mata uang asing yang mereka punya itu bisa dijual untuk semua pengusaha yang mungkin di Rusia tidak bisa menjual dolarnya, menukarkan dolarnya, mereka masih bisa menggunakan cryptocurrency untuk transaksi. Ya, mereka punya dolar di rekening mereka. Mereka akan membelikan kripto seperti itu dan akan mencairkan ke rubel. Bisa saja seperti itu ya bosku, dan itulah strateginya. Sebelum perang, Rusia memiliki sekitar 1/5 dari cadangan devisanya dalam aset berdenominasi dolarnya. Waduh, ribet banget. Oke, yang sebagian berada di luar negeri di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Jepang yang sekarang mengambil langkah-langkah untuk mengisolasinya dari keuangan global sistem. Ini yang dilakukan Rusia ya bosku. Oke, Gopinath mencatat bahwa meningkatnya penggunaan mata uang lain dalam perdagangan global akan mengarah pada diversifikasi lebih lanjut dari aset cadangan yang dipegang oleh bank sentral. Negara-negara cenderung mengakumulasi cadangan dalam mata uang yang mereka perdagangkan dalam seluruh dunia dan di mana mereka meminjam dari seluruh dunia. Oke, inilah yang membuat ya Rusia ini semakin kuat ya bosku. Ini bukan tentang apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina ya. Ini tentang cryptocurrency juga. Ini yang membuat cryptocurrency semakin kuat, di mana Doge ini juga sebagai cadangan, sebagai pegangan juga untuk mereka yang berinvestasi. Di mana dolar sedang turun, maka mereka akan membelikan ke Doge. Oke, ini kita langsung bahas ke Doge-nya saja ya. Oke.
Oke, kita refresh dulu. Oke, kita terjemahkan. Studi tren mengatakan Dogecoin adalah cryptocurrency paling banyak dicari di Google di AS. Wow, ini karena melemahnya dolar AS dan meningkatnya harga minyak yang ada di dolar ya. Harga minyak yang ada di AS maksudnya. Menurut sebuah studi baru-baru ini yang menganalisis data Google Trends, volume pencarian cryptocurrency Dogecoin di Amerika Serikat adalah yang tertinggi di sebagian besar negara bagian dibandingkan dengan kripto lainnya. Peneliti ini juga merinci bahwa aset kripto terkemuka dalam hal kapitalisasi pasar. Bitcoin adalah aset kripto paling populer kedua dengan 10 negara bagian yang berbeda. Dogecoin mencetak 23 negara sementara Bitcoin memerintahkan 10. Wow, kalah ya Bitcoin untuk hasil pencariannya. Oke, sebuah studi baru-baru ini yang ditulis oleh Coin Insider menyisir data Google Trends untuk mengetahui aset kripto mana yang paling banyak dicari oleh negara bagian. Penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency Dogecoin berbasis meme adalah yang paling populer di Amerika Serikat, setidaknya menurut data Google Trends ya. Doge mencetak 23 negara bagian seperti yang dijelaskan oleh data Coin Insider. Oke, wow, ini ya. Ini petanya ya. Ini kalau kita lihat dari Dogecoin di sini kita lihat, wow, ini Dogecoin ya, Dogecoin, wow, mendominasi ya Dogecoin dibandingkan dengan Bitcoin, bahkan dibandingkan dengan Shiba Inu. Ini Shiba Inu hanya beberapa ya yang warna merah marun, ini Shiba Inu. Ethereum juga kalah dengan Dogecoin ya. Wow. Oke, Dogecoin atau Doge ini saat ini merupakan aset kripto terbesar ke-12 dalam hal penilaian karena kapitalisasi pasar aset kripto adalah 19,8 miliar. Doge juga memegang gelar sebagai aset meme coin teratas dari cryptocurrency berbasis meme senilai 36,4 miliar. Wow, 36,4 miliar dolar. Matrix Coin Insider menunjukkan negara bagian yang dikuasai Dogecoin seperti North Dakota, Montana, Illinois, Florida, Hawaii, New Mexico, New Jersey, dan Oregon. Sementara itu, Bitcoin mencetak 10 negara bagian yang meliputi Idaho, Arkansas, Mississippi, Connecticut, Alaska, New Hampshire menurut data Google Trends ya. Wow. Ethereum, Cardano pun jadi tren yang kalah dengan Dogecoin ya. Ini kalau kita lihat ini tadi ya, ini kalah semua, tergeser dengan Dogecoin. Wow, keren. Jadi memang Dogecoin ini kenapa meningkat? Karena tren pembelian Dogecoin di negara yang dicetak ini ya, di peta ini itu lebih mendominasi ya dibandingkan dengan Shiba Inu, Bitcoin, Cardano, Ethereum, dan koin-koin micin ya. Wow, keren. Oke, inilah strategi di mana memang saat ini dolar kan sedang turun. Itu strategi orang-orang yang ingin berinvestasi di mana mereka membelikan aset kripto ke Dogecoin karena Dogecoin ini mereka yakin mereka akan membelikan uang mereka atau berinvestasi ke Dogecoin seperti itu ya bosku. Jadi kenapa Dogecoin ini kalau kita lihat tadi di depan, kalau kita lihat di sini ya, Dogecoin tadi mana ini? Oke, ini grafiknya menghijau dibandingkan dengan grafik dari koin-koin lain. Itulah yang terjadi ya bosku. Memang pengaruh dari sanksi yang diterapkan Barat ke Rusia itu sangat berpengaruh dengan sanksi yang sudah dibalik lagi oleh Rusia, di mana mereka siapapun yang mensanksi Rusia mereka harus membeli dan membayar hutang mereka dengan rubel. Wow. Dan mendominasinya rubel terhadap dolar itu menguat ya untuk rubel, dan dolar pun sedikit demi sedikit tergeser atau turun. Oke bosku, seperti itulah ya kenapa Dogecoin itu meningkat, karena memang pembelian itu meningkat di 23 negara bagian ya yang ada di Amerika ini. Kenapa? Karena itu tadi dolar menurun, mereka membelikan ke Dogecoin.
Ini mereka berharap kedepannya Dogecoin akan terus meningkat ya. Memang kalau dari pandangan saya Dogecoin ini akan meningkat ya lebih dari $1. Oke bosku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari CryptoX. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian jika video kali ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, rajin berolahraga agar kita selalu sehat, agar kita bisa menikmati hasil investasi kita di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kalian semua. Bye-bye. CryptoX sedang mengadakan giveaway dengan hadiah total 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan syaratnya yang sangat mudah, gampang, kecil, gempil. Dengan cara subscribe dan komen di setiap video-video yang ada di CryptoX. Video terbaru, video yang terlawas, terserah mau komen apapun. Dan gabung di grup Telegram dari CryptoX. Kemudian follow Twitter CryptoX. Link ada di deskripsi ya. Untuk pemenang akan diumumkan ketika sudah 10.000 subscribe. Dengan total hadiah 2 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Dengan masing-masing setiap orang akan mendapatkan 200.000 rupiah. Oke, jangan sampai ketinggalan.